pertama kalinya belajar membuat kue sapi jadul, ternyata bikinnya itu gampang-gampang susah. Jadi ini tuh kegiatan yang pertama kali aku lakukan itu adalah memeras kelapanya dulu. Biar gampang kan aku blender aja biar keluar semua saripatinya. Untuk kelapanya ini tuh aku pakai sekitar 3 butir, tapi yang diambil cuma saripatinya aja. Untuk percobaan pertama kali ini tuh aku bikinnya nggak banyak, cuman sekitar 2 bungkus tepung beras atau setara dengan 1 kilo. Kemudian aku tambahkan juga tepung terigu sekitar 2 gelas. Selain itu untuk gulanya aku pakai sekitar setengah kilo, 2 sendok vanili dan 3 butir telur. Tambahkan juga garam seujung sendok dan tinggal dituang santan sedikit demi sedikit aja dulu. Baru kalau udah ini tuh diaduk pelan-pelan. Karena terasa masih berat, ini tuh aku tambahkan lagi santannya sambil pelan-pelan aku aduk. Di sini tuh aku udah feeling sih ini tuh kocokannya pasti nggak akan kuat. Ternyata benar dan patah pula dia. Jadi aku gantilah pakai spatula kayu, dan ini tuh wajib banget ya jangan sampai ada tepungnya yang menggerindil lagi. Kalau masih ada yang menggerindil kayak gini, ini tuh wajib kita hancurin. Boleh pakai tangan atau pakai sendok lah ya biar higienis. Dan ini tuh nggak boleh terlalu encer, minimal kekentalannya seperti yang terlihat di dalam video. Oke, barulah di sini aku mau lanjut panasin cetakannya. Sambil juga aku siap-siap ngambilin semua bahan-bahan yang aku perlukan dalam membuat kue sapik ini. Biar nanti itu aku kerjanya lebih mudah, ini tuh adonannya aku salin sedikit ke wadah yang lebih kecil. Terus adonan yang banyak ini tuh aku tutup biar nggak kemasukan lalat. Nah, ini tuh persiapannya agak lumayan ribet gitu ya. Ini tuh adalah batu yang aku masukkan ke dalam rantang, yang nantinya itu rantangnya ini akan dipakai untuk menindih kue sapiknya. Singkat cerita, ini tuh cetakannya udah panas ya. Pertama-tama tadi itu aku kasih dulu minyak sedikit biar nggak lengket, baru kemudian aku taruhin adonannya sedikit aja. Setelah itu dijepit biar adonannya itu jadi lebar dan tipis. Kalau misalnya warnanya udah kecoklatan kayak gini, ini tuh tandanya udah matang. Jadi tinggal kita pindahkan aja, terus kita tindih deh pakai batu yang aku bikin tadi. Kue ini menurutku adalah kue yang cukup memakan waktu ngebikinnya karena nyetakinnya juga satu-satu. Jadi harus ekstra sabar sekali. Serunya sih dulu kalau misalnya tinggal di kampung, kalau bikin kue ini tuh pasti kerjanya gotong royong, atau minimal kalau misalnya anak-anak kita tuh udah besar ada yang nolongin gitu ya. Ini tuh lanjut lagi kita cetakin adonannya. Pokoknya bikin kue ini tuh bener-bener menguji kesabaran karena apinya juga nggak boleh terlalu besar, nanti takutnya gosong. Sengaja juga ini tuh aku bikinnya malam-malam ya supaya nggak terlalu capek. Dan kalau misalnya tiba-tiba selera pengen makan kuenya ya tinggal makan gitu ya, karena kan nggak puasa. Ingat banget lah aku dulu kalau misalnya ngebantuin orang tua aku tuh bikin kue ini, udah gitu kita juga bikinnya di siang hari. Banyak pula lah itu, sampai kadang 3 atau 4 bambu. Terus zaman dulu juga belum terlalu banyak jajanan kayak zaman sekarang kan. Lah kita para anak-anak yang mana imannya juga masih setipis tisu, udah pasti ngerengek minta batal puasa cuman gara-gara selera pengen makan kue ini. Pokoknya dulu kalau mau bikin kue raya yang paling antusias itu pasti para anak-anak. Lah sekarang ini aja aku udah mau siap bikin kuenya, anak aku nggak ada yang minta satupun. Bukan karena nggak enak ya, tapi memang merekanya nggak ada yang minat sama sekali. Nggak tahu kenapa. Tapi nggak apa-apa lah ya, minimal kita udah kenalin ke mereka makanan khas kita zaman dulu. Dan ini dia aku tunjukin ke kalian hasil dari 1 kilo tepung dapatnya 5 kantong plastik. Lumayan lah buat tambahan isian toples pas lebaran nanti.